Salam kerahiman. Hari ini 26 Juni. Kita akan baca dari 1499 dan 1545. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1499 ini bicara tentang pengajaran ilahi. Pada saat itu aku melihat Yesus yang berkata, "Aku senang dengan apa yang sedang engkau lakukan. Engkau dapat terus menikmati damai kalau dalam kaitan dengan karya kerahiman ini. Engkau selalu berusaha dengan sebaik-baiknya. Berusahalah sungguh-sungguh untuk bersikap sejujur mungkin terhadap Bapa pengakuanmu. Dengan menggodamu, setan tidak memperoleh apapun, sebab engkau tidak masuk ke dalam percakapan dengan dia. Teruslah bersikap seperti itu. Hari ini, dengan bertempur sedemikian setia, engkau memberikan kemuliaan yang besar kepadaku. Biarlah dikukuhkan dan digoreskan dalam hatimu bahwa aku selalu menyertaimu, juga kalau engkau tidak merasakan kehadiranku di tengah pertempuranmu." 1545. Kesehatanku sedikit membaik. Hari ini aku dapat pergi ke ruang makan dan ke kapel. Tetapi aku belum dapat melaksanakan tugas-tugasku. Maka aku tetap tinggal di kamar sambil bekerja dengan alat tenun. Aku sangat menikmati pekerjaan ini. Memang pekerjaan ini sangat ringan. Tetapi dalam waktu singkat aku sudah merasa letih. Aku merasakan betapa lemahnya diriku. Tetapi dalam hidupku tidak ada saat yang tidak penting, karena setiap saat dalam hidupku dipenuhi dengan doa, penderitaan, dan pekerjaan. Entah dengan cara yang satu atau dengan cara yang lain, aku selalu memuliakan Allah. Dan seandainya Allah memberiku kesempatan hidup yang kedua, aku tidak tahu apakah aku dapat menggunakannya dengan lebih baik. 1499. Yesus berkata, "Aku senang dengan apa yang kau lakukan." Yesus bilang kepada Suster Faustina, "Aku senang dengan apa yang engkau lakukan." Ini bisa jadi refleksi juga buat kita semua. Kira-kira kalau Yesus datang atau kita ketemu sama Yesus, kira-kira Yesus bilang apa ya? "Aku senang dengan apa yang kau lakukan," atau "aku sedih"? Kita evaluasi ya, karena yang tahu kan kita masing-masing. Kedua, Yesus bilang lagi, engkau dapat terus merasa damai kalau dalam kaitan dengan karya kerahiman. Kita akan terus merasa damai kalau kita melakukan karya kerahiman. Dengan kita mengampuni orang, kita merasa damai. Dengan kita berbelas kasih, memberi, kita akan merasa damai. Ini janjinya Tuhan. Ya, oleh sebab itu, usahakanlah
sebaik-baiknya. Jadi kalau kita melakukan karya kerahiman, kita pasti akan merasa damai. Nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu hal-hal lain. Ya. Kalau kita mau terus-menerus merasakan damai, maka lakukanlah karya kerahiman. Dikatakan juga sejujur mungkin dengan bapa pengakuanmu. Ya. Keempat, setan itu tetap nggak suka sama orang yang melaksanakan perintah Tuhan. Apakah itu santa-santo, apakah itu para romo, suster, biarawan, biarawati, termasuk juga kita awam. Setan itu nggak suka kalau kita melaksanakan perintah Tuhan. Ya, jadi di sana dikatakan setan menggoda, tapi setan nggak bisa masuk dalam percakapan denganmu. Kitanya yang harus mengkondisikan, menutup diri. Jadi yang seperti saya bilang, pernah saya pergi ke suatu tempat. Waktu itu nggak tahu bagaimana ceritanya, tapi saya jalan kaki. Nggak ada mobil, nggak ada kendaraan, saya harus pulang jalan kaki. Sudah mulai agak gelap. Ada rasa takut? Ada. Tapi maksud saya, jangan membiarkan rasa takut itu. Lihat orang, takut ya. Saya langsung keluarin koronka. Dalam perjalanan itu saya doa koronka. Jadi fokus saya bukan ke situasi yang barangkali membahayakan atau menakutkan, tapi konsentrasi saya adalah saya doa koronka. Demi sengsara Yesus yang pedih dan seterusnya ya. Jadi di sini dikatakan, Yesus katakan, setan menggoda, tapi setan nggak bisa masuk ke dalam percakapan denganmu. Sama seperti saya pernah cerita ya, yang satu anak muda yang pacarnya melakukan aborsi, dia sudah ngaku dosa, dia sudah ke adorasi setiap hari, tapi dia masih terngiang-ngiang kata-kata kamu berdosa, kamu berdosa, kamu berdosa. Dia membuka kupingnya untuk mendengarkan tuduhan-tuduhan si jahat. Karena kalau kita sudah mengaku dosa kita sudah datang, sudah ngaku dosa kepada Tuhan melalui pastor dan sudah memperoleh pengampunan, Tuhan itu udah mengampuni dan urusannya udah selesai. Tapi kalau kamu berdosa, artinya kita membuka telinga kita, membuka percakapan kita sendiri nggak yakin, sehingga kata-kata setan itu masuk seperti seolah-olah kata-katanya Tuhan. Kamu berdosa, kamu berdosa, kamu berdosa. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kesalahan atau apapun, minta ampun sama Tuhan dan kita yakin, kita percaya Tuhan ampuni saya. Bukan, oh Tuhan pasti ampuni gampang kok, bukan ya. Tapi pengertiannya adalah Tuhan itu Maha Rahim. Apapun dosa kita, semerah apapun, segelap apapun, Tuhan ampuni. Kalau kita mohon pengampunan dari Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah ampuni, kita juga harus yakin bahwa Tuhan sudah ampuni. Jangan masih dengar pendapat kiri kanan. Enggak mungkin Tuhan ampuni kamu misalnya ya. Jadi setan menggoda, tapi setan tidak bisa masuk dalam percakapan denganmu. Kita yang harus ambil tindakan, jangan sampai membiarkan terjadi percakapan. Yesus bilang lagi, bertempur dengan setia. Kita jangan mundur, jangan kalah dalam medan pertempuran. Kalau kita tahu itu benar, laksanakan terus, lakukan terus. Karena dengan kita terus bertempur dengan setia, kita memberi kemuliaan kepada Tuhan. Dan satu hal yang penting ya, perlu kita catat, digoreskan dalam hatimu, kata Yesus ya. Jadi bukan satu catatan, kita ingat, kita nggak ingat, tapi goreskan di hatimu. Sampai hatinya tergores, luka, mendalam, ada tandanya ya. Bahwa Yesus bilang, aku selalu menyertaimu. Juga kalau engkau tidak merasa kehadiranku di tengah pertempuranmu. Nah, ini yang harus kita ingat-ingat. Bahkan Yesus bilang goreskan di hatimu. Gores itu berarti ada bekas
supaya kelihatan, supaya mendalam, supaya kita ingat terus, aku selalu menyertaimu. Itu janjinya Tuhan. Aku selalu menyertaimu. Bahkan waktu kamu bertempur, kamu ngerasa sendirian, kamu nggak ngerasa ada Tuhan, itu pun aku menyertaimu. Hebat ya, luar biasa ya Tuhan kita. Jadi jangan pernah bilang, kok saya nggak rasa ada Tuhan ya. Tuhan selalu menyertai. Bahkan Yesus sudah bilang, walaupun engkau tidak merasakan kehadiranku, tapi aku ada, aku menyertaimu. Suster Faustina cerita lagi, kesehatanku membaik. Ya, dia lagi ada di rumah sakit. Jadi dia bisa pergi ke ruang makan, dia bisa ke kapel, tapi dia nggak bisa melakukan tugas-tugas dia. Dan yang dia lakukan adalah menyulam taplak meja altar. Saya pernah dengar satu cerita juga, tapi saya lupa. Cari-cari datanya nggak ada. Dia kan nyulam, ya, Suster Faustina nyulam. Dia bilang, aduh Yesus, berapa banyak ya, berapa lama saya harus berdoa? Kayaknya saya nggak punya cukup waktu untuk berdoa untuk jiwa-jiwa. Segitu banyak jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Karena begitu banyak yang berdosa. Yesus bilang, setiap engkau membuat satu bulatan sulaman, satu jiwa diselamatkan. Lihat ya, luar biasa ya. Tuhan itu ingin kita berkarya. Dan dia nggak minta yang macam-macam, dia nggak minta yang susah-susah. Yang Tuhan mau adalah ketulusan. Kembali lagi ke novena kerahiman. Tuhan nggak minta macam-macam. Tuhan cuma minta persembahkan jiwa-jiwa seperti yang Yesus sudah tentukan. Dan doa koronka, titik. Nggak pakai litani, nggak pakai misa, nggak pakai renungan panjang lebar, nggak pakai yang lain-lain. Ya. Di sini bukannya tidak boleh, tapi Tuhan Yesus mau kasih tahu, aku nggak bikin syarat yang macam-macam kok. Yang aku minta ketulusan aja. Karena semuanya aku tahu. Sehingga dia katakan, satu sulaman aja, satu jiwa diselamatkan. Dan jadinya Suster Faustina makin rajin. Karena dia percaya sama Tuhan, setiap satu lingkaran, satu jiwa selamat. Di situ Suster Faustina bilang lagi, aku merasakan betapa lemahnya diriku. Tapi dalam hidupku tidak ada saat yang tidak penting. Karena setiap saat hidupku dipenuhi dengan doa, dengan penderitaan, menjadi silih untuk orang lain, dan dengan pekerjaan. Tetap dia bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang harus dia lakukan. Doa, penderitaan, dan pekerjaan. Dan itu semua tidak ada yang tidak penting. Karena dikatakan semuanya aku lakukan untuk memuliakan Tuhan. Kita refleksi ke diri kita. Khususnya lagi zaman COVID-19 ini. Apakah kita menyia-nyiakan hidup kita? Produktif? Atau tidak produktif, atau malah mengeluh karena produktif tidak produktif hitungannya uang. Coba lihat seperti Suster Faustina, dia berdoa, dia menderita, dan dia melakukan pekerjaan. 3 hal ini semuanya bisa kita lakukan. Baik, saya tutup dengan doa penutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Hari ini kami juga menjadi semakin sadar akan apa sebetulnya yang perlu kami lakukan. Engkau tidak minta yang macam-macam, Engkau minta hal-hal yang sangat sederhana saja dalam hidup ini. Semuanya didasarkan dengan kemurnian, dengan ketulusan. Dan kami juga belajar dari Suster Faustina, di dalam hidupnya tidak ada satu saat pun yang dia sia-siakan. Semuanya diisi dengan doa, dengan penderitaan, dan dengan pekerjaan. Mampukan kami juga Tuhan untuk bisa melakukan 3 hal tersebut
bukan hal yang sulit yang tidak bisa kami lakukan. Kami dapat berdoa, kami dapat ikut menderita, berdoa menjadi silih untuk mereka yang membutuhkan doa-doa kami. Kami juga menderita bila memang hal itu Engkau izinkan terjadi untuk menjadi silih atas dosa kami dan dosa orang-orang di sekitar kami. Dengan penderitaan juga Engkau memurnikan hati kami Tuhan, dan juga Engkau beri kami kesempatan untuk tetap bekerja dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Sepanjang